Bu, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Bu, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Setiawan, saya perawat yang akan bertugas untuk sedikit merawat dari Kevin Bu, yang baru saja mungkin dari mengalami sedikit ada masalah kejiwaan gitu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya Ibu bersedia kita akan berdiskusi, kita bincang-bincang masalah kesehatan daripada Kevin Bu. Bersedia ya Bu? Nah, untuk tempatnya gimana Bu? Di sini aja? Di sini aja. Nah, mungkin ini sekitar palingan 15-10 menit ya Bu. Ya. Bu, bagaimana keadaan Kevin sekarang Bu? Ya, dia sering mengurung diri dan merasa sedih. Oh, masih sedih mengurung diri dalam kamar gitu ya Bu? Iya. Oh. Nah, selain itu Bu, adakah Ibu mendengar kata-kata atau mendengar ucapan Kevin selama di kamar Bu? Iya, dia sering nangis marah, dia ingin bunuh diri. Malah dia pernah mencoba untuk cara-cara bunuh diri gitu. Oh, nah itu Bu merupakan salah satu tanda dari perilaku bunuh diri. Nah, walaupun ini Kevin masih tergolong usianya 12 tahun, ini merupakan salah satu bentuk dia perilakunya yang kecewa terhadap jati diri dia gitu Bu, percaya diri dia. Nah, sedikit saya jabarkan bagaimana perilaku ini bisa terjadi pada Kevin, karena Kevin ini mulai memasuki usia remaja. Usia remaja ini umurnya 12 tahun. Nah, masa remaja ini kan masa-masa dimana perilaku-perilaku seperti seseorang ini ingin, atau Kevin ini ingin diperhatikan keinginannya, diperhatikan, pokoknya ekstra perhatian ibu kepada dia gitu. Berhubung dia misalnya ada dalam pikirannya, dia merasa dirinya kecewa terhadap jati diri dia gitu Bu. Misalnya kayak, oh aku nih pengen lebih tapi dia nggak bisa. Nah gitu Bu. Nah, ibu nggak usah merasa takut atau merasa bersalah. Itu memang salah satu bentuk proses transmisi lah gitu Bu, dari anak-anak ke remaja gitu ya kan Bu. Nah, selanjutnya Bu, untuk itu Bu, ini saran saya, jika nanti Kevin kalau jika di rumah nanti ibu silakan coba berbicara ke dia, coba datangi dia, tanya nanti permasalahan yang bisa diselesaikan gitu ya Bu. Nanti misalkan usahakan jangan berlama dia mengunci diri dalam kamar. Itu kita sama saja kita melepaskan dia mengasihkan diri dari kita. Ibu minimal 5 kali lah sehari ibu berjumpai ini, mengunjungi kamar dia gitu, tanyakan apa yang diinginkannya gitu. Nah, untuk itu Bu, untuk selanjutnya misalnya dia kan ini sudah melakukan aksi percobaan bunuh diri, mungkin kan kalau misalnya ingin melakukan lagi, mungkin kita bisa menyimpan barang-barang yang seperti racun-racun tikus, obat-obatan yang bisa menimbulkan untuk bunuh diri dia, ibu jauhkan dulu untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya Bu, misalnya dia sekolah, misalnya dia pulang jam 2 siang misalkan Bu, sampai lewat dari jam 2 siang atau sudah lama di luar dan tidak pulang-pulang, ibu harus menanyai atau harus curiga dia itu kabarnya kemana si Kevin ini sekarang gitu ya Bu. Pokoknya ibu harus pengawasan lebih gitu ya Bu kepada Kevin. Misalnya tanyakan terus dia, terapetik dia terus gitu ya Bu, ngerti Bu? Iya Pak. Nah, itulah Bu, nanti jika misalnya ada emang dia mau bunuh diri tidak dapat dicegah lagi, silakan bawa atau telepon puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Iya Pak. Nah, itulah Bu. Nah, dari sejauh ini mungkin dari penjabaran saya, apakah ibu sudah mengerti? Iya Pak. Bisa ibu ulangi poin-poin penting sedikit aja, seperti tadi misalnya Kevin harus kita beri dia cerita, terus kita kunjungi dia. Bisa nggak ibu ulangi sedikit? Iya bisa Pak. Coba aja Bu. Iya, pertama saya harus lebih perhatian sama dia, harus sering menjalin hubungan yang baik, dan harus saling memperhatikan agar dia juga tidak berlarut-larut. Saya juga cemas kepada dia, karena Bapak tahulah sendiri kan gimana keadaan anak-anak yang memang mentalnya terpukul.
saya harus juga menjauhkan barang-barang yang seperti Bapak bilang, seperti racun tikus, pisau, itu mungkin sangat berbahaya. Terima kasih ya Pak atas semua yang Bapak informasikan kepada saya. Terima kasih juga Ibu. Nah nanti kalau jika ada Ibu yang tidak mengerti boleh menelpon saya ya Bu untuk tindak lanjut atau bagaimana kondisi Kevin membaik atau makin memburuk gitu ya Bu. Nah kalau begitu saya pamit undur diri dulu Bu. Mohon maaf ya Bu jika ada salah kata ya Bu. Nah silakan Ibu latih terus Kevin dan Ibu bimbing terus ya Bu sebaik mungkin. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Selamat pagi Bu.